Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran via daring mengenai kalau minggu lalu kalian sudah mengenal sebuah teks observasi, ya. Nah, di minggu ini Ibu akan menjelaskan bab 2, dinamika dunia dalam teks eksposisi. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan kepada kalian sebelum kalian mendalami sebuah teks eksposisi itu. Sebenarnya teks yang berisikan apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mungkin di kelas 7, 8, dan 9 kalian sudah mempelajari 5W plus 1H. Ya, di dalam berita tidak akan jauh dari peristiwa, tidak akan jauh dari fakta yang didasari oleh bukti-bukti yang nyata dan informasinya berupa akurat dan bisa terpercaya oleh masyarakat kita sendiri. Bab 2, dinamika dunia dalam teks eksposisi akan Ibu jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Yang kedua, identifikasi teks eksposisi. Yang ketiga, penyusunan teks eksposisi. Yang keempat, pengembangan pola teks eksposisi. Kelima, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi. Sebelumnya kalian akan mempertanyakan apa sebenarnya isi di dalam teks eksposisi tersebut. Isi yang terkandung di dalam teks eksposisi adalah informasi atau berita. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Apa saja jenis-jenis teks eksposisi? Apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi tersebut? Ibu akan menguraikan penjelasan mengenai pengertian teks eksposisi. Eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan di dalam karangan atau berita yang bersifatnya tertulis. Eksposisi ditulis di dalam paragraf. Paragraf tersebut bertujuan memberitahu, menjelaskan, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pendengar dan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi dapat kalian perhatikan ada beberapa poin. Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Kedua, gaya penulisan yang bersifat informatif atau informasi. Ketiga, teks memuat fakta, akurat, dan logika. Keempat, eksposisi atau paparan memiliki tujuan yang ingin disampaikan, memberi penjelasan atau keterangan kepada pembaca tentang kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan mengapa. Jenis-jenis teks eksposisi. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam per poin ini. Yang pertama, eksposisi definisi, yang artinya atau penjelasannya berisi penjelasan tentang makna suatu kata atau frasa, atau yang disebut dengan bahasa istilah di dalam kalimat.
Yang kedua, eksposisi identifikasi. Artinya, berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenalan suatu objek. Yang ketiga, eksposisi perbandingan dan pertentangan. Artinya, menunjukkan kebersamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Keempat, eksposisi ilustrasi. Artinya, mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret terhadap suatu prinsip atau yang bersifat umum, atau yang disebut dengan penjelasan secara umum. Kelima, eksposisi klasifikasi. Di dalam eksposisi klasifikasi, kalian akan mengelompokkan sesuai dengan pengalaman manusia. Pengamalan atau pengalaman itu akan kita tuliskan berdasarkan apa yang akan kita dengarkan atau yang disampaikan oleh seseorang kepada kita, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keenam, eksposisi analisis, artinya membagi-bagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Baiklah, kita masuk ke poin B. Identifikasi teks eksposisi. Hal yang harus kita perhatikan atau yang harus kalian perhatikan adalah langkah-langkah mengidentifikasi teks eksposisi. Langkah-langkah mengidentifikasi teks eksposisi terdiri dari 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi pernyataan umum yang berupa pengertian atau yang disebut dengan tesis atau penjelasan secara menyeluruh. Kedua, mengidentifikasi argumen. Penyampaian dari mengidentifikasi argumen tidak akan lepas dari fakta dan opini dari pembaca ataupun pendengar. Ketiga, mengidentifikasi penegasan ulang. Penegasan ulang adalah penegasan yang dinyatakan beberapa orang yang berupa fakta dan disajikan ke dalam suatu teks. Keempat, mengidentifikasi fakta. Poin keempat ini harus kita perhatikan di dalam teks eksposisi karena teks eksposisi adalah informasi yang disajikan melalui berita. Baik secara media cetak maupun media elektronik, ya. Kelima, mengidentifikasi opini. Jadi mengidentifikasi opini ini harus kita perhatikan sumber dari berita tersebut kebenarannya seperti apa sehingga informasi yang disampaikan itu tidak membuat rasa khawatir dari pendengar atau masyarakat sendiri. Seperti yang kita dengar sekarang, banyak sekali hoaks di dalam penyampaian berita. Kita pilih-pilih dulu berita yang memang benar keasliannya atau benar-benar fakta yang disampaikan oleh beberapa peneliti atau reporter atau penyaji berita. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Di dalam pengembangan isi teks eksposisi ini yang harus diperhatikan, pertama secara tertulis, kalian akan mengembangkan isi pola teks menjadi penyajian kembali isi teks ke dalam bahasa yang berbeda. Biasanya bahasa yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis itu pasti ada perbedaannya. Karena apa? Penyajian bahasa secara tertulis lebih diidentifikasi ya dari segi penyampaian bahasa, dari segi penyampaian ejaan yang disempurnakan sehingga penyajian bahasa tertulis itu tidak membuat sesuatu yang ambigu, penyampaiannya berbeda dengan fakta yang disampaikan secara lisan.
Pengembangan isi permasalahan atau argumen, yaitu berupa pengetahuan dan rekomendasi di dalam teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi dapat diwujudkan dengan mengetahui beberapa kalimat utama di dalam setiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mendasari di dalam satu teks, baik itu eksposisi maupun eksplanasi yang akan Ibu lanjutkan di semester kedua nanti. Penyajian kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Ada beberapa poin, ada 4 poin yang dapat Ibu sampaikan di dalam penyampaian teks eksposisi ini. Yang pertama adalah membuat gagasan penjelasan dari setiap kalimat utama atau kalimat yang mendasari ide pokok yang akan kalian tulis menjadi satu teks yang utuh, yang berbeda pada teks eksposisi yang dibaca. Kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Di sini Ibu sudah menjelaskan bahasa komunikatif adalah bahasa yang baik dan benar, dan pengeditan ejaan yang disempurnakan juga perlu diperhatikan karena penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia dan tidak boleh menggunakan bahasa ambigu dalam penyampaian teks tertulis. Ketiga, memperhatikan isi dari teks eksposisi yang dibaca. Keempat, isi teks eksposisi baru yang kalian kembangkan harus sesuai dengan isi eksposisi yang aslinya atau yang menjadi sumber utama dari mana kalian memperolehi informasi tersebut, sehingga informasi tidak salah disampaikan dengan sesuatu yang fakta yang sebelumnya sudah dibicarakan. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Tolong diperhatikan untuk bab pertama dan bab kedua pada hari ini karena pembelajaran bahasa Indonesia tidak jauh dari sebuah teks. Yang pertama bab 1 teks observasi, yang kedua teks eksposisi. Pada hari ini yang telah Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.